Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan logika informatika dalam prodi Teknik Informatika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kami akan memperkenalkannya secara umum. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Gina Samanta dengan NIM 2501020027 sebagai moderator yang akan memimpin jalannya acara. Perkenalkan, nama saya Raffi Jaya Tampugolon dengan NIM 2501020031. Di sini saya sebagai pemateri. Saya Gendorasya Sarti dengan NIM 2501020038 dengan sebagai permateri. Halo, perkenalkan nama saya Chelsea Pasaribu dengan NIM 2501020010. Saya sebagai pemateri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Atala Priaryardi dengan NIM 2510200002. Di sini saya sebagai pemateri. Halo semuanya, saya Cindy Cintami Priscilia dengan NIM 2501020023 sebagai pemateri. Halo, perkenalkan nama saya Putri Aprilia Yelena dengan NIM 0201020001. Di sini saya sebagai pemateri. Halo semua, saya Muhammad Iqbal dengan NIM 2501020006. Di sini saya sebagai pemateri. Nah, jadi itu saja anggota dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan mulai memperkenalkan logika informatika kepada teman-teman yang sudah kami kumpulkan. Baik, mari kita mulai. Nah, jadi kita lanjut ke materi apa saja sih yang dipelajari dalam logika informatika. Nah, yang pertama itu ada proposi dan operasi dalam proposisi. Yang kedua itu ada tabel kebenaran, ketiga aljabar boolean, 4 hukum logika, dan 5 peta Karnaugh atau Key-map. Nah, jadi kami akan membahas satu persatu. Untuk pertama kami membahas proposisi dan operasi dalam proposisi yang akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang proposisi dalam logika matematika yang meliputi pengertian proposisi, contoh jenis-jenis, dan operasi logikanya. Yang pertama, kita mulai dari pengertian proposisi. Proposisi adalah pernyataan deklaratif yang memiliki nilai kebenaran, yaitu benar atau tidak. Benar atau salah. Artinya, tidak semua kalimat bisa disebut proposisi. Kalimat perintah, pertanyaan, atau ajakan tidak termasuk proposisi karena tidak memiliki nilai benar atau salah yang pasti. Jadi syarat utama sebuah kalimat disebut proposisi adalah yang pertama berupa pernyataan dan yang kedua bisa ditentukan apakah benar atau salah. Selanjutnya, contoh proposisi. Contoh dari proposisi adalah kalimat hari ini adalah hari Senin dan 2 tambah 2 sama dengan 4. Pada kalimat hari ini adalah hari Senin merupakan proposisi karena kita bisa mengecek kebenarannya sesuai dengan hari ini misalnya. Kemudian 2 tambah 2 sama dengan 4 merupakan proposisi karena secara matematis pernyataan tersebut bernilai benar. Lalu, untuk jenis-jenis proposisi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu
proposisi atomik, dan proposisi majemuk. Pada proposisi atomik merupakan proposisi sederhana yang tidak dapat dipecah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya, Ani rajin belajar. Kalimat ini tidak bisa dipecah menjadi dua pernyataan yang lebih sederhana sehingga disebut proposisi atomik. Lalu, proposisi majemuk adalah proposisi yang terbentuk dari gabungan dua atau lebih proposisi atomik dengan menggunakan operasi logika. Contohnya, Ani rajin belajar dan Ani lulus ujian. Kalimat ini terdiri dari dua proposisi atomik yang digabungkan menjadi kata dan. Selanjutnya, operasi logika. Dalam proposisi majemuk, menggunakan beberapa operasi logika, yaitu satu, negasi, yaitu negasi adalah ingkaran dari suatu pernyataan dilambangkan dengan negasi P. Jika P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah, dan sebaliknya. Lalu yang kedua ada konjungsi. Konjungsi ini dilambangkan dengan P konjungsi Q dan berarti dan. Hasilnya bernilai benar jika keduanya benar. Selanjutnya yang ketiga ada disjungsi. Disjungsi ini dilambangkan dengan P disjungsi Q dan berarti atau. Bernilai benar jika salah satu atau keduanya benar. Lalu yang keempat ada implikasi. Dilambangkan dengan P implikasi Q yang berarti jika P maka Q. Digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Lalu yang terakhir ada B implikasi. B implikasi ini dilambangkan dengan P B implikasi Q yang berarti P jika dan hanya jika Q. Artinya P dan Q harus memiliki nilai kebenaran yang sama. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Putri, penjelasannya sangat bagus ya. Jadi proposisi itu ada dua jenis, yaitu proposisi atomik dan proposisi majemuk. Sedangkan dalam operasi logikanya itu ada negasi atau not, konjungsi atau and, disjungsi or, implikasi if, then, dan diimplikasi if and. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tabel kebenaran yang akan dijelaskan oleh Atala. Kepada Atala dipersilahkan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini adalah alat penting dalam analisis logika. Setiap proposisi harus memiliki nilai kebenaran. Nah, di dalam logika ini, sebuah proposisi adalah pernyataan yang jelas. Pernyataan ini tidak boleh abu-abu. Ia harus bersifat biner. Artinya, hanya ada dua kemungkinan, yaitu true atau 1 dan false atau 0. Tidak ada nilai di tengah-tengahnya. Lalu tabel kebenaran menunjukkan secara sistematis nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi yang sederhana. Nah, tabel kebenaran adalah sebuah peta. Jika kamu menggabungkan beberapa pernyataan, misalnya, saya makan dan saya minum. Tabel ini menyusun semua kemungkinan skenario yang bisa terjadi secara rapi dan terurut, sehingga kita bisa melihat hasil akhirnya di setiap kondisi. Lalu tabel kebenaran dapat digunakan untuk mencari nilai kebenaran dari suatu argumen yang rumit. Nah, ketika kita menghadapi kalimat logika yang sangat panjang dan membingungkan, misalnya seperti jika A benar, maka B salah, kecuali jika C benar. Nah, otak kita mungkin sulit memprosesnya. Jadi tabel kebenaran memecah argumen rumit tersebut menjadi bagian-bagian kecil sehingga kita bisa menentukan apakah argumen itu valid atau tidak. Lalu
tabel kebenaran harus mengetahui beberapa banyak pernyataan yang termuat yang berlainan dalam tabel. Sebelum membuat tabel, langkah pertamanya adalah menghitung jumlah variabel. Biasanya dilambangkan dengan huruf PQR atau ABC. Kita harus tahu dulu ada berapa banyak input yang berbeda untuk menentukan ukuran tabelnya. Lalu tabel kebenaran blok logika dengan n input, terdapat 2n entry di dalam tabel kebenaran. Nah, karena setiap input hanya punya 2 kemungkinan, yaitu benar atau salah. Jika ada n input, total kombinasinya adalah 2 pangkat n. Selanjutnya itu contoh sederhananya. Kita punya sebuah fungsi logika dengan 1 input, maka jumlah barisnya adalah 2 pangkat 1, sama dengan 2 baris. Isi barisnya hanya ada 2 kemungkinan, yaitu di mana kondisi A adalah benar atau true. Kemungkinan kedua itu kondisi di mana A-nya adalah false atau salah. Oke, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih untuk Atala. Jadi tabel kebenaran itu merupakan alat penting dalam analisis logik ya. Itu untuk membuktikan sebuah nilai itu benar atau salah. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang aljabar boolean yang akan dijelaskan oleh Iqbal. Kepada Iqbal dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan aljabar boolean, definisi, variabel, dan hukum-hukum dasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi aljabar boolean. Aljabar boolean adalah sistem matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan ekspresi logika, yaitu di mana menganalisis adalah memahami cara kerja dan menyederhanakan, yaitu membuat lebih efisien. Dalam konteks teknologi, aljabar boolean adalah dasar sistem matematis dari semua rangkaian sirkuit digital dan komputer, kerana ia hanya beroperasi pada 2 keadaan. Yang kedua adalah variabel dan konstanta boolean. Ini adalah elemen dasar yang digunakan dalam ekspresi boolean. Yang pertama adalah konstanta boolean atau nilai kebenaran. Itu hanya ada 2 nilai yang mungkin, di mana 0 adalah salah atau false dan 1 adalah benar atau true. Habis itu variabel boolean direpresentasikan dengan huruf seperti A, B, C, dan selanjutnya. Setiap variabel dapat memiliki salah satu dari 2 nilai, 0 atau 1. Variabel ini mewakili input atau output dalam sistem logika. Yang ketiga adalah operasi boolean. Ada 3 operasi logika dasar yang digunakan untuk menggabungkan variabel. Yang pertama adalah gerbang AND, yaitu hasilnya 1, hanya jika semua input adalah 1. Yang kedua adalah gerbang OR, hasilnya 1 jika salah satu input adalah 1. Yang ketiga adalah gerbang NOT, yaitu membalik nilai input atau inversi. Jika A sama dengan 1, maka A sama dengan 0. Yang keempat adalah hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama adalah hukum identitas, yaitu hukum ini menyatakan bahawa suatu variabel yang dioperasikan dengan konstanta 0 atau 1 akan menghasilkan variabel itu sendiri. Yang kedua,
hukum komplement. Hukum ini berkaitan dengan penggunaan komplement atau kebalikan dari suatu variabel A atau konjungsi. Yang ketiga adalah hukum komutatif, yaitu urutan operasi pada variabel tidak akan mengubah hasil. Yang keempat, hukum asosiatif, yaitu pengelompokan variabel dalam operasi yang sama tidak akan mengubah hasil. Yang kelima, hukum distributif. Hukum ini memungkinkan perkalian A ND didistribusikan ke dalam penjumlahan OR atau sebaliknya. Yang keenam adalah hukum De Morgan. Hukum ini yang paling penting untuk mengubah operasi dan menyederhanakan ekspresi kompleks. Hukum ini menyediakan cara untuk mengomplementkan produk A ND atau jumlah OR dari variabel. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibal. Jadi aljabar boolean itu merupakan aljabar boolean itu digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan ekspresi logika. Jadi di operasi boolean itu ada AND, OR, dan NOT. Nah, di dalam aljabar boolean itu ada beberapa hukum. Yang pertama hukum identitas, hukum komplement, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, dan hukum De Morgan. Nah, udah paham nih tentang aljabar boolean. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum logika lagi nih yang akan dijelaskan oleh Chelsea. Kepada Chelsea dipersilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum logika. Hukum logika adalah aturan-aturan dasar dalam berpikir yang logis yang digunakan untuk menyusun, mengelola, dan mengubah atau menyederhanakan suatu pernyataan logika untuk mengubah nilai kebenarannya. Definisi hukum logika. Aturan-aturan yang digunakan untuk menyederhanakan atau memanipulasi ekspresi logika, yang dimana hukum logika membantu kita untuk mengelola pernyataan logis agar menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dibandingkan atau dianalisis namun tetap memiliki makna yang sama. Selanjutnya, jenis-jenis hukum logika. Jenis-jenis hukum logika ini dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama adalah hukum De Morgan. Hukum De Morgan adalah logika yang menjelaskan bagaimana negasi menyangkal mempengaruhi operasi logika. Contohnya, tidak dari A dan B sama dengan tidak A atau B. Yang kedua, hukum asosiatif. Hukum asosiatif mengatur pengelompokan ekspresi logika, yang dimana urutan pengelompokan tidak memengaruhi hasil. Jadi, contohnya, jadi A dan B dan C sama dengan A dan B dan C. Yang ketiga, hukum distributif menyatakan bahwa operasi dapat saling mendistribusikan. Contohnya, A dan B dan C sama dengan A dan B dan A dan C. Selanjutnya, hukum komutatif. Hukum komutatif adalah hukum yang menyatakan hasil tetap sama walaupun posisi ditukar, yang dimana urutan operan tidak memengaruhi hasil. Contohnya, A dan B sama dengan B dan A. Yang kelima, hukum identitas. Menunjukkan bahwa nilai tidak dapat merubah nilai ekspresi. Contohnya, A benar sama dengan A, atau A salah sama dengan A. Yang keenam, hukum negasi ganda. Hukum negasi ganda menjelaskan bahwa 2 kali fungsi kembali ke nilai A. Kembali ke nilai awal. Contohnya, tidak sama dengan A. Selanjutnya, aplikasi hukum logika. Membuktikan ekuivalensi ekspresi logika. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa 2 ekspresi logika memiliki nilai kebenaran yang sama.
Contohnya gunakan hukum De Morgan. Negasi dari A atau B sama dengan tidak A dan tidak B. Jadi, kedua ekspresi itu diekuivalensikan atau diekuivalensi atau maknanya sama. Selanjutnya, menyederhanakan ekspresi logika. Tujuannya membuat ekspresi logika menjadi lebih pendek atau lebih mudah, yang artinya ekspresi yang panjang itu bisa disederhanakan hanya menjadi A saja. Selanjutnya, menentukan validasi argumen. Tujuannya untuk menilai apakah suatu argumen itu logis atau tidak. Contohnya 1, jika hujan maka jalanan basah, A maka B. Yang kedua, hujan A. Yang ketiga, jadi jalanan basah B. Jadi contoh ini disebut modus ponens dan merupakan bentuk argumen valid. Karena jika A benar maka B harus benar. Dan premis menyatakan A benar, maka kesimpulannya B juga valid. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Chelsea. Pembahasannya sangat lengkap ya. Jadi hukum logika ini nggak jauh beda dari hukum yang sebelumnya. Jadi jenis-jenisnya tuh hampir sama, cuman tujuannya aja beda. Ini tujuannya untuk membuktikan ekuivalensi ekspresi logika, terus menyederhanakan ekspresi logika, dan menentukan validasi argumen. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peta Karnoff atau key map yang akan dijelaskan oleh Rapi. Kepada Rapi, dipersilahkan. Baiklah, saya akan membahas peta Karnoff. Yang pertama, definisinya. Secara definisi, peta Karnoff adalah sebuah metode atau cara yang digunakan untuk menyederhanakan fungsi logika boolean dengan memetakan nilai-nilai ke dalam tabel khusus sehingga pola pengelompokannya dapat terlihat lebih jelas. Yang kedua itu cara membuat peta Karnoff-nya atau key map. Yang pertama kita harus menentukan banyaknya variabel. Itu kami bahas 2, 3, dan 4. Kalau sebenarnya ada yang lebih. Yang kedua, setelah kita menentukan banyaknya variabel, kita menentukan kodenya. Biasanya kalau dua variabel, dua-duanya itu menggunakan 0, 1. 3 itu ada menggunakan 01 dan ada menggunakan 00, 01, 11, 10. Yang kalau yang 4 variabel itu menggunakan 00, 01, 11, 10. Nah, setelah kita menentukan kodenya, kita membuat tabelnya. Tabelnya itu diisi melalui atau menyesuaikan dengan tabel kebenaran. Jadi kita mengerjakan tabel kebenaran dulu. Hasil dari tabel kebenaran itu yang akan diisi ke peta Karnoff-nya atau key map-nya. Setiap tabel itu biasanya itu nilainya kalau nggak 0 sebagai false, kalau 1 sebagai true atau benar. Setelah itu kita mengelompokkan. Jadi kan ada yang 1 dan ada yang 0. Yang 1 akan dikelompokkan sesuai 1. Syaratnya pengelompokannya itu harus ada satu angka 1 harus ada temannya sesama satu baris atau satu panjar. Jadi dia ditentukan dia vertikal atau horizontal itu minimal harus ada 2 biar bisa dikelompokkan. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rapi. Jadi peta Karnoff ini tuh agak rumit ya. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kita akan membahas langsung nih contoh dari peta Karnoff atau key map. Nah, ini tuh akan dibahas oleh 2 orang karena saking rumitnya. Nah, kepada Cindy dan Gendo dipersilahkan ya. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan contoh penyederhanaan fungsi logika menggunakan peta Karnoff atau key map untuk 3 variabel. Nah, pada contoh tersebut terdapat fungsi f yang terdiri dari beberapa subkomintem, yaitu f sama dengan ABC aksen ditambah AB aksen C tambah A aksen B aksen C tambah ABC. Keempat minterm inilah yang nantinya akan kita tempatkan ke dalam key map.
Selanjutnya, gunakan keymap 3 variabel dengan AB sebagai label kolom, C sebagai label baris. Kolom diatur dalam urutan Gaussian 00, 01, 11, 10, sehingga perubahan hanya 1 bit setiap perpindahan kolom. Lalu setiap minterm seperti A, B, C aksen, A, B aksen C, dan lainnya memiliki posisi tertentu. Kita beri angka 1 pada kotak yang mewakili minterm tersebut. Kotak lain yang tidak disebut dalam fungsi diisi 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gendo. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasannya. Peta Carnot juga digunakan untuk pengelompokan atau grouping. Setelah keymap terisi, kita lakukan pengelompokan angka 1 atau true. Pada contoh ini, terdapat 2 kelompok besar yang masing-masing berisi 2 atau 4 nomor 1. Setelah dikelompokkan, kita peroleh bentuk fungsi yang lebih sederhana. Tujuan dari keymap adalah untuk mengurangi jumlah suku agar rangkaian logika lebih efisien. Jadi, keymap memudahkan kita menyederhanakan fungsi boolean secara visual dan cepat, terutama untuk 3-4 variabel. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Nah, jadi itu tuh penjelasan tentang contoh peta Karnaugh atau keymap. Nah, jadi jadi itu saja yang kami pelajari dalam logika informatika pada Universitas Maritim Raja Ali Haji, program studi teknik informatika. Kesimpulannya pada apa yang kami pelajari di logika informatika itu, logika informatika memiliki peran penting dalam berbagai bidang seperti pengembangan perangkat lunak, desain sistem digital, dan kecerdasan buatan. Nah, materi yang kayak tadi tuh, yang proposisi, tabel kebenaran, aljabar boolean, hukum logika, dan peta Carnot itu adalah dasar yang penting untuk dipahami. Jadi kayak jadi itu bakal berguna banget lah untuk kedepannya, untuk mengasah logika kita, supaya kita lebih mudah untuk untuk memprogram gitu. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita tuh dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi modern. Nah, jadi ini tuh penting banget lah untuk mengasah logika kita. Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kami akan memperkenalkan tentang logika informatika pada program studi teknik informatika. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri sebelumnya. Saya Gina Samantha sebagai moderator yang akan memimpin pertemuan kali ini. Saya minta persiapan materi juga. Saya Muhammad Atala sebagai materi 4. Saya Cindy Cinta Mipis Cilia sebagai pemateri. Saya Putri Aprilia Yelena sebagai pemateri. Saya Muhammad Iqbal sebagai pemateri. Nah, untuk selanjutnya kita akan
membahas apa itu logika informatika yang akan diterangkan oleh Raffi. Kepada Raffi dipersilakan. Logika informatika adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari cara berpikir yang teratur, terstruktur, dan masuk akal agar komputer dapat memahami perintah manusia. Jika komputer adalah mesin, logika adalah otaknya. Tanpa logika, komputer tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Itu tuh logika informatika. Itu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari cara berpikir yang teratur, terstruktur, dan masuk akal agar komputer dapat paham apa yang diperintahkan oleh manusia. Nah, selanjutnya kita akan mengenali mengapa logika penting dalam teknik informatika yang akan dibacakan oleh teman kita selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa logika penting dalam teknik informatika. Di sini ada 5 poin, saya akan menjelaskan satu persatu. Satu, pemrograman. Logika diperlukan agar program yang kita buat bisa berjalan sesuai perintah. Tanpa logika, program bisa salah menjalankan perintah atau tidak bekerja sama sekali. 2, sistem operasi. Sistem operasi seperti Windows atau Android menggunakan logika untuk menentukan tugas mana yang harus dijalankan terlebih dahulu. Misalnya, membuka aplikasi, mengatur memori, dan menjalankan proses lain secara berurutan. 3, kecerdasan buatan atau AI. AI membutuhkan logika untuk mengambil keputusan. Contohnya, memilih rute tercepat pada aplikasi Google Maps, mengenali wajah, atau memberikan rekomendasi di YouTube. 4, basis data atau database. Logika digunakan agar data bisa disimpan, dicari, dan diambil dengan benar. Jika logika salah, data bisa tidak ditemukan, tertukar, atau hilang. 5, jaringan data. Dalam jaringan, logika membantu menentukan kemana data harus dikirim. Misalnya, saat kita mengirim pesan WhatsApp, sistem sudah memastikan pesan itu sampai ke orang yang tepat. Sekian penjelasan saya akan kembalikan kepada moderator. Nah, baik, itulah alasan mengapa logika penting dalam teknik informatika. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk logika dalam informatika yang akan diterangkan oleh Chelsea. Kepada Chelsea dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk logika dalam informatika. Bentuk logika dalam informatika ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu logika perbandingan. Logika perbandingan digunakan untuk membandingkan nilai untuk menentukan apakah hubungan tertentu benar atau salah. Yang kedua, logika perulangan. Yang kedua, logika keputusan. Logika keputusan adalah proses pengambilan tindakan berdasarkan suatu kondisi. Contohnya, jika benar true, kalau salah false. Yang ketiga, logika perulangan. Logika perulangan adalah proses mengulangi suatu perintah secara berulang sampai kondisi tertentu terpenuhi. Yang dimana ulangi suatu langkah sampai kondisi tertentu masih berlaku. Yang keempat, logika penalaran. Logika penalaran adalah proses menarik kesimpulan berdasarkan fakta atau pernyataan yang diakui benar. Terima kasih. Baik, terima kasih Chelsea. Penjelasannya sangat baik. Selanjutnya, kita akan mengetahui manfaat mempelajari logika informatika yang akan dijelaskan oleh Atala. Kepada Atala dipersilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat mempelajari logika informatika. Nah, apa aja sih itu mempelajari logika informatika? Yang pertama itu membangun kemampuan berpikir kritis. Nah, di logika informatika ini bukan hanya belajar tentang coding atau komputer gitu,
tetapi juga melatih otak untuk memvalidasi kebenaran suatu informasi dalam berpikir kritis. Nah, kita belajar membedakan antara pernyataan awal dan kesimpulan. Lalu yang kedua itu membantu menyelesaikan masalah secara bertahap. Nah, di ilmu komputer ini dikenal dengan konsep dekomposisi. Nah, masalah yang rumit tidak bisa sekaligus dipecahkan, melainkan dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya kayak kita mau membuat aplikasi bisnis. Nah, yang pertama gitu kita bikin dulu fitur loginnya, lalu fitur keranjangnya, dan fitur pembayarannya. Kita tidak bisa mengerjakan semuanya sekaligus secara acak. Lalu yang ketiga itu membuat pemikiran lebih sistematis dan rapi. Nah, orang yang berpikir sistematis itu cenderung lebih sedikit melakukan kesalahan karena mereka merencanakan urutan tindakan dengan rapi. Dengan pola pikir sistematis, kita bisa melihat jalan mana yang paling cepat dan efektif untuk mencapai tujuan. Lalu itu menghindari langkah-langkah yang membuang waktu. Dan yang keempat itu menjadi dasar untuk belajar pemrograman. Nah, komputer bekerja dengan prinsip benar atau salah, serta angka biner 1 dan 0. Memahami gerbang logika ini adalah syarat mutlak untuk membuat suatu program. Nah, contohnya itu kayak jika pengguna memasukkan password dengan benar, maka izinkan masuk. Jika tidak, maka ditolak. Nah, yang kelima itu berguna untuk bidang lain, kayak di matematika, bisnis, bahkan di kehidupan sehari-hari. Nah, di bisnis ini digunakan untuk menganalisis risiko dan pengambilan keputusan strategis. Contohnya, jika biaya produksi naik 30%, maka harga jual harus 50% agar tetap untung. Di matematika ini berguna untuk membantu dalam pembuktian teorema dan pemahaman matematika diskrit. Lalu di kehidupan sehari-hari ini membantu dalam perencanaan. Contoh sederhananya merencanakan rute perjalanan terbaik saat macet dengan mempertimbangkan berbagai variabel kayak jarak, waktu, dan biaya bensinnya. Oke, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Atala. Penjelasannya sangat jelas sekali. Selanjutnya kita akan mengetahui contoh-contoh penerapan logika informatika dalam teknologi modern yang akan dijelaskan oleh Cindy. Kepada Cindy, dipersilahkan. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa contoh penerapan logika dalam teknologi modern yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada Google Maps. Aplikasi ini menggunakan logika untuk memilih rute terbaik. Maps membandingkan kondisi jalan, kemacetan, dan waktu tempuh, lalu memberikan jalur tercepat bagi pengguna. Yang kedua, TikTok dan YouTube. Kedua platform ini memanfaatkan logika untuk menampilkan rekomendasi video. Sistem akan mempelajari video apa yang kita tonton, durasi, dan yang sering kita sukai sehingga muncul konten sesuai minat kita. Selanjutnya, ATM. Mesin ATM bekerja dengan logika keamanan. Sistem memeriksa PIN, lalu mengecek saldo sebelum mengizinkan transaksi. Jika salah PIN atau saldo kurang, transaksi otomatis ditolak. Kemudian, game. Dalam game, logika menentukan reaksi karakter maupun musuh. Misalnya, jika darah pemain habis, maka game over. Atau musuh menyerang saat kita mendekat. Sekian penjelasan dari saya akan kembalikan ke moderator.
Terima kasih Cindy atas penjelasannya. Selanjutnya akan mengetahui fungsi logika informatika yang akan diterangkan oleh Putri. Kepada Putri dipersilakan. Ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi logika dalam informatika. Logika merupakan dasar penting dalam dunia komputer, karena komputer bekerja berdasarkan instruksi yang terstruktur dan jelas. Fungsi pertama yaitu logika membantu mengatur cara berpikir kita. Logika membuat pola pikir menjadi lebih runtut, sistematis, dan tidak asal-asalan. Contohnya, saat membuat teh, kita tidak bisa langsung memasukkan gula tanpa memanaskan air terlebih dahulu. Langkah-langkahnya harus teratur, seperti memasak air, menyiapkan gelas, menuangkan air panas, baru menambahkan gula. Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa logika membuat proses menjadi jelas dan terarah. Selanjutnya, logika menjadi dasar dalam pembuatan program. Dalam coding, kita mengenai if-else, perulangan, perbandingan, dan boolean. Semua itu adalah bentuk logika, misalnya pada kode sederhana. Jika nilai lebih dari 75, maka statusnya lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Dari sini dapat kita pahami bahwa program tidak berjalan sembarangan, tetapi mengikuti kondisi logis yang telah dibuat oleh programmer. Fungsi berikutnya adalah membantu dalam pengambilan keputusan. Sistem komputer sering melakukan evaluasi sebelum menentukan hasil. Contohnya, pada kasir otomatis di minimarket. Jika total belanja lebih dari 100.000, maka otomatis menjadi diskon 10%. Jika kurang, maka harga normal. Ini menunjukkan bagaimana logika bekerja untuk membantu keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Yang keempat, logika juga sangat berperan dalam analisis data. Data mentah tidak akan berguna jika tidak diolah. Dengan logika ini, kita bisa mengelompokkan, membandingkan, dan menarik kesimpulan. Contohnya, terdapat 5 nilai siswa, 80, 90, 75, 85, dan 92. Dengan logika kita dapat mencari rata-ratanya, yaitu 84,4, serta menentukan nilai tertinggi yaitu 92. Artinya, logika membantu dan membaca data dan mengambil kesimpulan dari informasi tersebut. Selanjutnya, fungsi kelima, yaitu memudahkan proses otomatisasi. Banyak teknologi bekerja secara otomatis karena adanya logika di dalam sistem. Misalnya, pada lampu lalu lintas, warna hijau menyala selama 30 detik, kuning 5 detik, dan merah 30 detik. Semua berganti otomatis tanpa dikendalikan manusia secara manual. Sistem ini berjalan karena adanya algoritma logis yang mengatur pergantian lampu secara teratur. Selanjutnya, fungsi keenam, logika juga berperan penting dalam mengurangi kesalahan, seperti mengurangi kesalahan error dengan penyusunan langkah yang jelas sebelum penulisan program. Maka, kemungkinan error akan lebih kecil. Biasanya programmer membuat flowchart atau diagram alur terlebih dahulu. Tujuannya, agar ketika proses coding dimulai, alur kerjanya sudah jelas dan tidak membingungkan. Jadi, logika membantu proses kerja menjadi lebih aman dan terhindar dari kesalahan. Fungsi terakhir, yaitu membangun algoritma. Logika digunakan untuk membangun algoritma adalah langkah-langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, dalam mencari bilangan tersebar dari 3 angka, kita perlu membandingkan satu dengan angka lainnya sampai menemukan nilai paling tinggi. Nah, dari algoritma tersebut, kita bisa mengubahnya menjadi kode program yang dapat dijalankan komputer. Ini menjadi bukti bahwa algoritma dan logika saling berkaitan. Baik, dari semua penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa logika merupakan bagian penting dari informatika.
Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, Putri, terima kasih atas penjelasannya. Penjelasannya sudah cukup jelas ya. Selanjutnya, karir apa pada teknik informatika jika kita mempelajari logika informatika dengan baik nih, yang akan dijelaskan oleh Iqbal. Kepada Iqbal dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa peluang karir. Yang pertama ialah software engineer, yaitu orang yang merancang, mengembang, menguji, dan memelihara software atau aplikasi dengan metode yang terstruktur dan profesional. Mereka tidak hanya bisa ngoding, tapi juga memikirkan desain sistem dan kualitas jangka panjang. Contoh pekerjaannya ialah mendesain arsitektur sistem, alur program, dan database. Yang kedua adalah Artificial Intelligence atau AI, yaitu adalah bidang yang membuat komputer atau mesin mampu berpikir dan belajar seperti manusia. Misalnya mengenali gambar, memahami bahasa, atau membuat keputusan berdasarkan data. Yang ketiga ialah cyber security, yaitu bidang yang berfokus pada melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan, pencurian, atau kerusakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya seperti hacker. Yang keempat ialah data science atau big data, yaitu bidang yang mengelola dan menganalisis data dalam jumlah sangat besar untuk menemukan pola, tren, dan insight yang berguna bagi pengambilan keputusan. Yang kelima adalah robotik, yaitu bidang yang mempelajari dan membuat robot yang dapat membantu pekerjaan manusia, baik di pabrik, rumah, medis, maupun pendidikan. Di dalamnya ada gabungan elektronika, mekanika, dan pemrograman. Dan yang keenam ialah sistem informasi, yaitu bidang yang menggabungkan teknologi informasi, bisnis, dan manajemen untuk membangun sistem yang mengelola data dan informasi di suatu organisasi atau perusahaan, sehingga pekerjaan menjadi lebih teratur dan efisien. Baiklah, segitu saja penjelasan saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Iqbal atas penjelasannya. Nah, selanjutnya kita berada di Q&A session. Nah, ini apakah ada yang ingin bertanya? Jika ingin bertanya, maka bisa raise hand. Oke nih, ada yang nanya. Boleh perkenalan diri dan ajukan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Monika. Izin bertanya untuk... Nah, tadi kan ada disebut fungsi logika informatika. Boleh dibuka nggak slide-nya? Nah, ini yang keempat kan ada dibilang kalau fungsi logika informatika ini untuk mendukung analisis data kan. Tadi disebut sama Kak Putri, contohnya itu kayak ada 5 data. Benar, Kak? Nah, gimana kalau misalnya kita kan kalau belajar statistika, itu biasanya dikasih data itu 1.000 atau 2.000 data. Bagaimana cara gimana cara logika informatika ini menarik kesimpulan dari 1.000 atau 2.000 data tersebut? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Indah.
Apakah kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika ada yang ingin bertanya lagi, maka bisa raise hand. Nah, jika nggak ada yang ingin bertanya lagi, maka kita jawab saja pertanyaan yang tadi. Kepada Putri, bisa dijawab pertanyaannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Indah ya. Iya, Kak. Jadi, jika jumlah data yang dianalisis tuh semakin besar, maka proses analisisnya menjadi lebih kompleks dan membutuhkan logika yang lebih struktur. Yang pertama tadi kan ada struktur data yang lebih rapi. Nah, data kecil cukup disimpan dalam tabel, sedangkan data besar perlu menggunakan database atau struktur data yang lebih kompleks. Lalu yang kedua, ada teknik penyaringan dan pengelompokan kan tadi. Terus logika digunakan untuk mencari pola, mengelompokkan data, dan menentukan data yang relevan. Bahkan, hingga ribuan atau jutaan entry. Terus yang ketiga, algoritmanya yang lebih optimal. Analisis data besar membutuhkan algoritma yang cepat, akurat, dan dapat menangani data dalam jumlah besar, seperti sorting, searching, matching, learning. Lalu yang keempat, dukungan teknologi tambahan. Sistem seperti DBMS diterima? Kak Indah? Bisa, Kak. Makasih. Ya. Nah, jadi itu tuh jawabannya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini, secara keseluruhan logika informatika itu dasar penting dalam dunia teknologi karena dia dapat membantu manusia berpikir secara struktur, sistematis, dan jelas sehingga dapat berkomunikasi dengan komputer melalui instruksi yang tepat serta tidak ambigu. Dengan memahami logika, seseorang mampu membuat keputusan yang benar, menyelesaikan masalah secara runtun, membangun algoritma, dan menciptakan sistem otomatis yang akurat. Logika informatika juga dapat menjadi fondasi dalam pemrograman, kecerdasan buatan, analisis data, dan berbagai bidang teknologi modern lainnya. Sehingga penguasaan logika sangat penting dalam menghadapi perkembangan teknologi ke depannya. Nah, sekian pengenalan logika informatika dari kelompok kami. Nah, selanjutnya kita akan sesi dokumentasi. Semuanya bisa on cam. 2, 3. Oke, terima kasih semuanya sudah ikut berpartisipasi. Saya mewakilkan kelompok saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih. Kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum.